Hal-hal yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, hal-hal yang membatalkan puasa selama ini diartikan dengan makan dan minum. Namun ternyata ada faktor lain yang menjadi penyebab batalnya puasa Ramadan. Padahal melakukannya dapat membuat puasa jadi sia-sia. Supaya ibadah puasa berjalan dengan lancar dan tidak sia-sia, umat muslim perlu mengetahui perkara yang dapat membatalkan puasa. Mengingat selama puasa kita harus dapat mengendalikan diri dari segala hal yang merusak pahala, bahkan membatalkannya. Bahkan ada sebuah sabda Rasulullah yang menerangkan bahwa masih cukup banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapat keuntungan pahala. Berikut bunyinya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dapat mendapatkan sesuatu dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berikut ini mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, haid dan nifas. Haid dan nifas yang kerap dialami wanita merupakan suatu uzur atau penghalang, sehingga menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Orang dengan kondisi haid dan nifas ini wajib hukumnya melaksanakan qada di luar waktu puasa Ramadan atau membayar fidyah sebagai ganti. Dalam hal ini, puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan syarat dalam hal berkewajiban untuk mengqada. Sebab dalam salat, orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengqada salat yang ia tinggalkan pada masa haid dan nifas. 2. Berjima. Melakukan hubungan seksual dengan pasangan secara sengaja atau berjima juga hukumnya batal dan puasa orang tersebut dianggap tidak sah. Bentuk ganti ruginya harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, wajib memberi makan 60 fakir miskin dengan masing-masing senilai 3/4 liter beras. Tapi kalau hubungan suami istri dilakukan pada malam hari saat sudah berbuka, maka tidak akan merusak puasa. Yang ketiga, gila. Hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah gila atau hilangnya akal sehat. Kondisi gila atau junun yang dialami seseorang ketika di pertengahan menjalani ibadah puasa, maka dinilai tidak sah. Keadaan orang tersebut diasumsikan hilang akal sehat sehingga hukum puasa yang dijalaninya batal. 4. Murtad saat puasa. Begitu juga dengan orang murtad saat melaksanakan puasa, yaitu keluarnya seseorang dari ajaran agama Islam. Selain terang-terangan membatalkan puasa, orang tersebut hendaknya segera mengucap syahadat lalu melakukan qada puasanya. 5. Muntah disengaja. Muntah dengan cara disengaja termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa. Misalnya, sengaja memasukkan benda ke mulut pemicu mual lalu keluar muntah. Terlebih jika sisa muntah tersebut sengaja dimasukkan kembali ke mulut, maka dipastikan tidak akan sah puasanya. Sedangkan kalau tidak sengaja muntah, sama sekali tidak ada niatan untuk muntah, maka tidak membatalkan puasa. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba atau galabah, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahannya tertelan dengan sengaja, maka ini dapat menjadi salah satu hal-hal yang membatalkan puasa. 7. Memasukkan obat ke dubur dan kubul. Menjalani pengobatan dengan cara memasukkan benda asing atau obat-obatan ke salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, dinilai menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai contoh, orang penderita ambien dan penyakit lain yang memungkinkan memakai kateter urin. 2 hal itu membuat puasa tidak sah. 8. Melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa. Mengunjing, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, berbicara kotor, ria, membuat sumpah palsu merupakan bagian dari pekerjaan yang dapat membatalkan puasa. Selain itu, tidak sah puasa orang tersebut. Perilakunya ikut menghilangkan pahala puasa sehingga sia-sia. 9. Berbuka puasa dengan sesuatu yang haram.
Hal-hal yang membatalkan puasa berikutnya yaitu berbuka puasa dengan suatu makanan atau minuman haram. Puasa orang tersebut kemungkinan tidak sah. Di samping itu pahala puasanya hilang dan berdampak pada ibadah selanjutnya, jadi terasa berat. 10. Memasukkan benda ke lubang telinga, mulut, dan hidung. Memasukkan benda ke lubang telinga, mulut, dan hidung juga bisa membatalkan puasa. Semua lubang ini adalah pangkal organ dalam tubuh yang dalam istilah fikih disebut sebagai jauf. Jauf adalah lubang mulut, telinga, dan hidung. Ini adalah batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal. Untuk hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha khaisum atau pangkal insang. Ini letaknya sejajar dengan mata. Untuk mulut, batasnya adalah tenggorokan yang disebut hulqum. Sedangkan untuk telinga, batasnya adalah area yang kira-kira tak terlihat oleh mata. 11. Merokok. Kandungan partikel dalam rokok dapat mencapai perut ketika dihisap. Jadi, merokok juga termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Menghisap rokok juga kerap dikaitkan dengan kontrol hawa nafsu, sehingga berkaitan erat keimanan saat beribadah. 12. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi apabila makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, puasanya tidak batal dengan syarat kita langsung berhenti makan dan minum. Begitu kita ingat. Dengan begitu kita bisa melanjutkan puasa kita. Demikianlah beberapa hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.